Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tengah kontroversi, cacian, hujatan dan hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi dengan sebutan yang dinilai tidak beradab, tak bermoral dan tak beretika, bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut, seorang profesor dari Singapura, Profesor Kishore Mahbubani, justru pernah memberikan pujian kepada Presiden Jokowi. Profesor dan peneliti Institut di National University of Singapore, Profesor Kishore Mahbubani, dalam sebuah artikelnya, Jokowi disebut sebagai pemimpin yang jenius. Tidak hanya itu, Profesor Mahbubani juga menyebut bahwa Jokowi dinilai sebagai seorang pemimpin yang paling efektif di dunia. Pujian Jokowi jenius tersebut ia sampaikan dalam sebuah artikelnya yang berjudul The Genius of Jokowi yang dipublikasikan pada 6 Oktober 2021 yang lalu di proyek Sindikasi. Kishore Mahbubani mengatakan bahwa Jokowi layak mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin Indonesia bahkan dunia. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya, tegas Profesor Kishore Mahbubani. Nama Profesor Singapura Kishore Mahbubani yang bekerja di National University of Singapore mencuri perhatian publik Indonesia setelah merilis artikel berjudul The Genius of Jokowi pada 6 Oktober lalu. Tulisannya ini dirilis oleh situs projectsyndicate.org. Dalam tulisannya itu, Kishore antara lain menyoroti kemampuan Presiden Joko Widodo dalam meredam ketegangan pasca Pilpres tahun 2019. Usai Pilpres, ia mengajak Prabowo untuk bekerjasama dalam pemerintahan yang berlangsung saat ini. Kemampuan Jokowi dalam mengembangkan infrastruktur di luar Jawa juga dipuji oleh Kishore dalam artikel tersebut. Tak hanya kemampuan Jokowi di dalam negeri, Kishore Mahbubani juga memuji Jokowi yang mampu menempatkan Indonesia berada dalam posisi yang tepat di tengah ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Sejumlah kritik terhadap tulisan Mahbubani muncul di Indonesia. Sebagian menilai tulisan Mahbubani tidak menyoroti isu penanganan korupsi dan isu demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sosok Kishore Mahbubani sendiri dikenal sebagai profesor yang bekerja sebagai peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Di dunia internasional, ia pernah mendapat penghargaan sebagai 50 pemikir dunia terbaik versi majalah Prospek tahun 2014. Lalu ia pernah mendapat penghargaan sebagai 50 intelektual teratas di dunia versi Financial Times tahun 2009. Dan pernah masuk dalam 100 intelektual publik dunia versi Foreign Policy and Prospect tahun 2005. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Nah, siapakah sesungguhnya Profesor Kishore Mahbubani itu? Apakah pujian setinggi langit yang ditujukan kepada Presiden Jokowi
merupakan pesanan dari oligarki yang selama ini disebut-sebut menjadi bohir politik Jokowi, sebagaimana yang gencar dituduhkan Rocky Gerung dan juga para barisan sakit hati. Nah, ternyata Profesor Kishore Mahbubani bukanlah profesor abal-abal seperti Rocky Gerung yang sama-sama menggeluti dunia filsafat. Pada bulan April 2019, dia terpilih sebagai anggota kehormatan International American Academy of Arts and Science. Mahbubani dianugerahi sebagai penerima beasiswa presiden pada tahun 1967. Ia lulus dengan gelar First Class Honors dalam bidang filsafat dari University of Singapore pada tahun 1971. Dari Universitas Dalhousie, Kanada, Mahbubani menerima gelar Master di bidang filsafat pada tahun 1976 dan gelar doktor kehormatan pada tahun 1995. Dia menghabiskan 1 tahun sebagai rekan di pusat urusan internasional di Universitas Harvard dari tahun 1991 hingga 1992. Mahbubani juga tercatat sebagai satu dari 100 intelektual publik teratas di dunia versi majalah Foreign Policy and Prospect pada bulan September 2005. Dan termasuk daftar 50 orang teratas versi Financial Times pada tahun 2009, tepatnya pada bulan Maret, yang akan membentuk perdebatan tentang masa depan kapitalisme. Ia terpilih sebagai salah satu pemikir global kebijakan luar negeri pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Ia juga dipilih oleh majalah Prospect sebagai salah satu dari 50 pemikir terbaik untuk tahun 2014. Nah, berikut ini penilaian dari peneliti CSIS J. Kristiadi. Jadi yang namanya Profesor Kishore ini, saya kira dia sangat waras mengemukakan apa yang sebetulnya dia pahami. Saya kira dia sangat paham betul dengan situasi politik Indonesia ini. Ya. Dia sekilas melihat tentu yang makro-makro ya, mengenai soal masalah Gini rasio, pembangunan ya. Dan saya kira kalau lebih diberitahu lagi bahwa kerja Jokowi ini sebetulnya juga sangat berat. Karena apa? Karena Jokowi itu mewarisi sejarah reformasi 20 tahun ini yang tidak karu-karuan. Ya. Sudah tidak karuan prosesnya, terlalu cepat dan lain sebagainya ya. Sehingga di era Jokowi semakin lama semakin rusak sebetulnya Indonesia ini dan tataran politik kekuasaan ini ya. Dan ini pada saya kira 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu Pak Jokowi pun sampai mengatakan Indonesia itu ada 50.000 lebih regulasi pusat sampai daerah yang campur aduk, rancu dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga itu ditambah yang lain sistem pemilihan kacau balau dan lain sebagainya, birokrasi yang terlalu dipolitisasi. Terus kalau diceritain, pasti dia memang nanti judulnya itu Jokowi Genius, ya. Dalam menghadapi ancaman negara Indonesia yang seperti ini masih bisa survive. Terus dikatakan Indonesia itu negara ajaib, ya kan? Betul-betul. Semua persyaratan menjadi negara gagal dikatakan orang memenuhi syarat semua, tidak gagal. Ya. Dan saya kira prestasi-prestasi Jokowi itu benar-benar ya, seperti apa yang disinggung sama Profesor Kishore ini. Ya. Dia juga bisa menepis untuk menghentikan politik identitas dengan mengangkat misalnya tadi dengan segala macam kontroversi Pak Prabowo, Sandiaga Uno ya, itu betul-betul dia bisa tahu ada intuisi apa untuk bisa mengakomodasi itu semua. Nah, tapi memang repotnya begini. Ini tentu apa itu yang menjadi sekarang ini atau persoalan ini betul Pak Jokowi memang pantas diapresiasi. Ya. Urusan pandemi ini urusan buat sederhana ini sangat kompleks sekali, ya kan? Dan dia sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan sikapnya yang sangat low profile itu. Nah, memang lalu godaannya itu nanti tadi itu siapa bisa menjamin pasca 2024 itu ada tokoh ya seperti Pak Jokowi yang mau bekerja sangat keras, mau tidak kerja keras, dikritik habis-habisan, jalan terus saja. Ya, ini menurut saya yang jadi
agenda kita yang sangat dekat ya seperti itu. Ya, betul. Ya, dan yang ancaman terbesar kalau kemudian ada amandemen memperpanjang, wah itu betul-betul itu kotak Pandora itu nanti. Nah, ini segera lapor sama-sama yang mulia bahwa kita sebetulnya seperti itu. Nah, tapi yang juga berat bagi Pak Jokowi sekarang ini adalah bahwa namanya apa itu tsunami pasca kebenaran melanda Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan penuh prestasi tanpa segala kesulitan, ya itu kemudian juga bisa begitu mudah dihapus oleh kebohongan, karena identitas manusia kita sekarang ini adalah kebohongan. Saya bohong maka saya ada, itu menurut saya itu betul. Sekarang ini seperti itu Pak Kris ya. Sehingga tidak terekspos tadi keberhasilan seorang pemimpin seperti Jokowi ini tidak terekspos maksudnya Pak. Oh iya, tidak terekspos karena apa? Karena begitu bisa ada berita yang lebih waras, itu berita medsos yang segala macam itu meskipun dikendalikan tapi tidak sepenuhnya bisa, karena juga dunia belum bisa mengendalikan mazhab yang begitu liar ini. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya yang mesti kita lihat juga perspektif kita ke depan seperti apa nanti kita ini. Ya, menjelang pemilu yang sebetulnya pemilu kita ini, saya ulang lagi Mas yang mulia, pemilu kita ini tidak ada yang dipraktikkan di dunia lain kecuali Republik Indonesia. Pemilu bareng gila-gilaan, ya kan? Luar biasa, tidak ada. Nah, tentu saja beda level, bukan? Yang satu adalah profesor sejati yang memang ahli filsafat yang sesungguhnya, yang memiliki kelas, bahkan berkelas tingkat dunia. Tetapi satu lagi mengaku sosokan dirinya sebagai seorang profesor atau guru besar di bidang filsafat, tetapi ijazah S1 saja kabarnya ia tidak punya. Bahkan dengan sikap congkak dan arogan, ia sengaja mendeo sejumlah universitas yang ia singgahi, bukan pihak universitas yang mendeo dirinya. Memang siapa Rocky Gerung itu? Sok-sokan dia itu mengkritik dengan cara yang kritis, bahkan ketika cacian dan hinaan yang pada dasarnya membuka kedoknya selama ini sebagai seorang profesor abal-abal. Justru ia mengklaim bahwa kritiknya bukan ditujukan kepada Jokowi sebagai personal, sebagai pribadi, melainkan sebagai lembaga yang memang pantas untuk dicaci maki karena dipilih langsung oleh rakyat. Ini kan keblinger namanya. Kalau frasa Presiden Jokowi itu menyatu, maka selama ia masih menjadi seorang presiden, maka jabatan dan lembaga apapun melekat kepada personal seorang presiden, termasuk Presiden Jokowi. Jadi dia sebenarnya hanya ingin memainkan drama, memainkan serial drama yang sengaja ia jadikan sebagai pansos, sebagai panjat sosial untuk meraih simpati publik, bahwa ia ini adalah seorang bagian dari rakyat yang benar-benar ingin menyuarakan rakyat yang sebenarnya. Mungkin begitu kira-kira. Tetapi rakyat yang mana yang ia wakili? Sangat tidak jelas. Ia selalu menggunakan kata rakyat, kalau tidak menggunakan kata rakyat, menggunakan kata publik. Jelas ini sebuah pengakuan dan klaim yang sangat ngawur, karena tidak pernah ada satu orang rakyat pun di negeri ini yang menitipkan pesan, menitipkan harapan kepada seorang Rocky Gerung. Ia hanya dipenuhi dengan sentimen kebencian terhadap seorang presiden, tetapi sok-sokan ia menggunakan gelar akademiknya sebagai seorang profesor yang sepenuhnya sebenarnya sangat tidak memiliki kapasitas sebagai seorang profesor ataupun ahli filsafat yang mempunyai hak dan wewenang sepenuhnya untuk mencaci maki seorang Presiden Jokowi. Nah, kau yang memulai dan kaulah yang mengakhiri. Kau yang mengawali untuk membenci seorang presiden yang telah diberikan mandat sepenuhnya oleh rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat, sekarang gilirannya kau yang mengakhiri. Jadi saya pikir inilah merupakan kesempatan terakhir bagi Rocky Gerung untuk menunjukkan kesejahteraan dirinya sebagai seorang profesor abal-abal, tetapi merasa memiliki hak dan wewenang untuk mencaci maki seorang presiden, dan ia nyata-nyata telah memberikan teladan yang sangat buruk, teladan yang sangat jahat kepada generasi muda negeri ini. Seorang warga negara berhak untuk melontarkan caci maki kepada presidennya sendiri.
Setinggi-tinggi ilmu seseorang, tetapi kalau ia tidak mempunyai adab, ia tidak lebih dari sebuah sampah peradaban. Dan itu nyata ada pada sosok seorang Rocky Gerung. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.